Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik rekan-rekan petani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan tanaman cabai kita ini yang sudah berumur 25 hari setelah tanam. Nah, seperti ini penampakannya ya rekan-rekan petani, cabai yang sudah berumur 25 hari setelah tanam. Ini dulunya cabai ini bagus ya rekan-rekan, setelah diberikan pemupukan pertama menggunakan NPK 1616. Ini dulu pertumbuhannya bagus. Jadi kesalahannya setelah pemupukan kedua, cabai ini diberikan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea. Jadi di sini kita belajar dari pengalaman ya rekan-rekan. Di sini saya tidak menggurui rekan-rekan, cuman di sini kita belajar dari pengalaman. Ya, ini punya saudara kita. Tanaman ini setelah diberikan pemupukan urea, rupanya cabenya jadi hangus ya rekan-rekan. Nah, seperti ini penampakan cabai setelah diberikan pemupukan urea. Nah, jadi untuk rekan-rekan kalau memang mau menanam cabai, kalau bisa dihindari dulu dengan memberikan pemupukan urea. Nah, kasihan ini punya saudara kita, dulunya cabai ini bagus, jadi setelah diaplikasikan pupuk urea, akhirnya cabainya jadi seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kesimpulannya pupuk urea itu sangat berbahaya kalau diaplikasikan secara berlebihan kepada tanaman cabai kita ini. Nah, bayangkan saja rekan-rekan, satu drum isi 200 liter itu diberikan pemupukan menggunakan pupuk urea itu dengan 2 kilo pupuk urea dalam satu drum tersebut, kemudian dicampur dengan NPK Ponska, kemudian baru dilarutkan, diaplikasikan ke tanaman cabai. Jadi setelah beberapa hari tanaman cabainya jadi seperti ini ya rekan-rekan. Nah, kurus kering. Nah, jadi di sini kita jadi pembelajaran ya rekan-rekan, bahwasanya kalau tanaman cabai ini tidak cocok kita berikan pupuk urea, karena pupuk urea itu bersifat panas ya kalau kita aplikasikan kepada tanaman. Kemudian saya tanya kepada yang punyanya, pemilik lahan ini, kenapa Pak diberikan pupuk urea? Itu sisa dari tanaman padi di sawah. Kemudian beliau memberikan kepada tanaman cabai. Katanya kalau kita berikan ke tanaman padi itu bisa bagus, tapi kalau kita aplikasikan kepada tanaman cabai ini, hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Nah, bisa mati dia rekan-rekan. Nih, hangus. Nah, seperti ini. Jadi di video ini rekan-rekan kita jadikan sebagai pengalaman ya rekan-rekan. Walaupun ada yang menanyakan, Bang, kalau saya biasanya tanam cabai itu pasti ada saya kasih pupuk urea. Nah, di sini bukan kita mengatakan pupuk urea itu tidak bagus ya rekan-rekan, tapi mungkin cara aplikasiannya ataupun dosis yang kita berikan itu mungkin terlalu berlebihan. Akhirnya jadi seperti ini tanaman cabainya. Nah, hangus rekan-rekan. Karena ini dalam satu drum isi 200 liter air itu diberikan pupuk urea itu sebanyak 2 kilo, kemudian dicampur dengan pupuk Ponska juga 2 kilo. Setelah dilarutkan kemudian diberikan kepada tanaman, akhirnya tanaman cabainya jadi seperti ini ya rekan, kasihan. Kalaupun ada yang memakai pupuk urea itu nggak usah banyak-banyak rekan-rekan ya, mungkin dalam isi air drum 200 liter itu bisa kita berikan mungkin 1 atau 2 on, itu mungkin bisa.
Karena pengalaman yang sudah ada juga rekan kita yang memberikan pupuk urea itu bisa bagus. Nah mungkin dosisnya tidak banyak, karena kalau menurut pengalaman saya cukup kita berikan NPK yang kandungan nitrogennya 16, kaliumnya 16, fosfatnya 16, itu mungkin sudah cukup untuk masa pertumbuhan. Nah karena ini dipacu langsung menggunakan urea, akhirnya cabenya seperti ini ya rekan-rekan. Nah ini semuanya sampai ke ujung sana. Ini cabenya jadi hangus ya rekan-rekan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, supaya kita lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan pupuk urea yang kita berikan kepada tanaman cabai kita ini. Ya, intinya kalau kita memberikan pemupukan yang terlalu berlebihan, nah dampaknya seperti ini. Ini sangat disayangkan ya rekan-rekan. Semuanya hangus, batang-batangnya pun jadi mati. Nah, mungkin cukup di sini saja dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya petani Indonesia. Jangan lupa ikuti terus channel saya ini dengan cara menekan like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.